untuk kita semua. Saya Hendri Jeki, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Dan di sini saya bersama rekan saya. Sebelumnya bisa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sapri. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya pernah menjabat sebagai ketua UKM Olahraga periode 2021-2022. Baik. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang pentingnya partisipasi politik yang ada di masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Sosiologi Politik. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian partisipasi politik itu seperti apa. Nah, jadi menurut pandangan Anda, bagaimana atau jelaskan pengertian partisipasi politik itu sendiri? Baiklah. Jadi di sini menurut saya pengertian dari partisipasi politik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu atau kolektif, dengan dasar kemauannya diri sendiri atau didorong oleh pihak yang lain dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Baik. Jadi kita sudah mengerti atau memahami suatu pengertian dari sistem atau partisipasi politik yang ada. Nah, tentunya di dalam suatu partisipasi politik mempunyai suatu ciri-ciri. Nah, itu. Nah, boleh saya mendengar jawaban apa ciri-ciri suatu politik komunitas masyarakat yang dapat disebut masyarakat berpolitik itu sendiri. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 poin yang bisa saya ambil, yang dimanakan dikatakan sebagai ciri-ciri masyarakat yang partisipatif dalam politik. Nah, yang pertama yaitu tentunya adanya sekelompok orang yang diperintah atau orang yang memerintah. Nah, kemudian yang kedua di situ tentunya dalam suatu kelompok tersebut terdiri adanya ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota lainnya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu bisa kita lihat, tentunya ada peraturan yang mengatur. Yang pertama itu bisa juga peraturan desa, peraturan adat, atau peraturan daerah dengan tujuan untuk kepentingan dari lembaga tersebut, dari kelompok tersebut. Itu saja. Ya. Oke, setelah kita mengetahui ciri-ciri suatu komunitas masyarakat yang dapat disebut masyarakat berpolitik. Nah, selanjutnya kita ingin tahu atau kita ingin ingin tahu contoh kegiatan partisipasi politik itu seperti apa. Nah, coba Anda sebutkan dan juga bisa jelaskan. Baiklah. Jadi contoh kegiatan partisipasi politik di sini sangat mudah sekali kita lihat. Yang pertama di lingkup masyarakat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa desa itu selalu melaksanakan yaitu pemilihan kepala desa, kemudian pemilihan kepala dusun maupun pemilihan RT RW. Kemudian contoh yang lain itu bisa kita lihat itu bahwa setiap desa juga sering melaksanakan kegiatan gotong royong atau bakti sosial. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah di desa itu tentunya kita melakukan segala sesuatu itu dengan musyawarah. Nah,
kemudian tentunya di dalam partisipasi politik itu selain dari ciri-ciri, kemudian contoh, itu juga mempunyai peraturan atau norma-norma yang berlaku atau hukum yang mengatur supaya di dalam partisipasi politik itu bisa berjalan dengan baik. Nah, coba saudara atau Anda sebutkan apa saja aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku supaya partisipasi dalam berpolitik itu dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama di sini tentunya kita tidak lepas dari yaitu mengamalkan yaitu butir-butir Pancasila, kemudian mentaati Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian dan juga kita harus mentaati tata tertib di masyarakat. Mungkin itu saja. Nah, itu saja dari aturan-aturan ya, atau aturan yang berlaku yang harus kita taati dalam suatu partisipasi politik supaya partisipasi politik itu dapat berjalan atau dapat kita jalankan berlangsung dengan baiknya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir. Nah, ini yang paling sangat-sangat penting yang harus kita ketahui gitu ya. Jadi tentunya partisipasi politik ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Nah, sekarang menurut saudara bagaimana sih atau apa saja mengapa partisipasi politik ini penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Ya, nah apa sih kepentingan dalam partisipasi politik di sini? Yang kita ketahui politik itu merupakan suatu wadah di mana bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian dari berpolitik tersebut itu juga bisa mewujudkan atau mencapai dari cita-cita suatu bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja. Baik, mungkin hanya itu kali ini dulu ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Harapannya supaya dalam partisipasi politik itu masyarakat atau warga setempat itu bisa memahami dan memaknai apa sih sebenarnya partisipasi politik itu. Dan saja perbincangan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Sapri ya yang sudah bersedia menjadi narasumber saya pada kesempatan ini. Terima kasih dan